Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Sebelum kita lanjut membahas terkait ceramah Buya Syakur yang dianggap menyesatkan oleh para ulama. Nah, sekarang kita dengarkan dulu apa sih yang disampaikan ceramahnya itu. Kita dengarkan sama-sama kawan. Kan nggak ada pembantu, semuanya adalah hamba Allah. Kita semua berkata untuk ide-ide yang paling tertinggi adalah keadilan sosial dan supremasi hukum yang sekarang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, itu kita uraikan makna amar ma'ruf dan mungkar itu kan sebenarnya kan supremasi hukum dan keadilan sosial, bukan bawa pentungan ngobrol-ngabrik pelacuran. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah, berdasarkan ada hadis mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali, bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladdin bin Saladin? Ini kan sudah jelas sekali. Nah, persatuan terjadi. Alhamdulillah, ini 23 tahun selesai. Ya, Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau itu perbudakan masih boleh, milkul yamin, beli perempuan nikahnya masih boleh, jual beli manusia boleh. Di Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna, dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang berusaha Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami, penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami, orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu
ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya, jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Jadi baik saudaraku, kurang lebih seperti itulah ceramah daripada Kiai Haji Buya Syakur, dan di sini kesimpulan diskusi ulama ya, ini saya bacakan hasil kesimpulan diskusinya. Ya, saya ambil dari media demokrasi.id dengan judul kesimpulan hasil diskusi para kiai. Ceramah Buya Syakur sangat berbahaya dan berpotensi menyesatkan umat. Ulama NU Habib Abu Bakar As-Segaf akhirnya memenuhi janjinya untuk mengkanter ceramah Buya Syakur di Mabes Polri beberapa waktu lalu. Sesuai janji saya bahwa saya akan menyampaikan bantahan ilmiah saya atas ceramah yang saya anggap kontroversial dari seseorang yang bernama Ustadz Abdul Syakur Yasin. Ucap Habib Abu Bakar As-Segaf dikutip dari kanal YouTube Abu Bakar As-Segaf Senin 8 November 2021. Habib Abu Bakar As-Segaf mengatakan bahwa Buya Syakur merupakan ulama asal Indramayu, Jawa Barat. Nama lengkapnya Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA. Beliau biasa dipanggil dengan Buya Syakur, bahkan gelarnya konon beliau seorang profesor, doktor lulusan Libya dan Tunisia. Jelasnya, tokoh NU Pasuruan Jawa Timur ini menegaskan bahwa dia akan menanggapi ceramah Buya Syakur sebagai pembelaan atas konstitusi ilmu dan tanggung jawab moral untuk menyampaikan yang hak itu hak dan batil itu batil. Menurut Habib Abu Bakar As-Segaf, jawaban yang dia berikan sangat panjang karena dia menjawab poin per poin dari ceramah Buya Syakur yang dianggapnya bermasalah. Menurut Habib As-Segaf, ceramah Buya Syakur itu disampaikan pada acara moderasi beragama dengan tema merajut toleransi antar umat beragama. Ceramah itu disampaikan di Mabes Polri pada bulan Juni 2021. Sebenarnya sudah lama, kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu kami sudah tahu orang yang bernama Buya Syakur ini dari channel YouTube-nya, dan kami juga berkomunikasi dengan beberapa kiai, ucapnya. Dari hasil diskusi dengan para kiai, Habib Abu Bakar As-Segaf menyimpulkan bahwa ceramah Buya Syakur berbahaya. Saat itu kami sudah mengambil kesimpulan bahwa dari ceramah-ceramahnya sangat berbahaya dan berpotensi menyesatkan umat, tegas Habib Abu Bakar As-Segaf. Ia mengatakan bantahan yang diberikan atas ceramah Buya Syakur bukan bermaksud untuk menyerang pribadinya. Nah, di sini kami akan mencoba menyampaikan bantahan ilmiah tanpa ada maksud menyerang secara personal, karena saya memang katanya harus menjawab itu ilmu dengan ilmu. Katanya seperti itu tuntutan yang disampaikan kepada saya, jelasnya. Ia mengungkit berbagai serangan yang dia terima dari media sosial usai mengkritik ceramah Buya Syakur dan menyebut ulama asal Indramayu itu sebagai sesepuh liberal. Ya, berbagai macamlah komentar-komentar yang ada di media kami yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu, bebernya. Abu Bakar As-Segaf kemudian memutar potongan video ceramah Buya Syakur dianggapnya menyesatkan. Dalam potongan video tersebut, Buya Syakur mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa benar.
Menurut Abu Bakar As-Segaf, jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa benar, bagaimana mungkin dia bisa meyakinkan umatnya tentang kebenaran? Ia mengutip beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwa tidak keraguan dalam Al-Quran. Abu Bakar As-Segaf menuding Buya Syakur menganut paham relativisme. Relativisme merupakan paham pemikiran yang mengingkari adanya kebenaran mutlak. Abu Bakar As-Segaf menyebut relativisme merupakan ciri khas dari liberal. Nah, ini kawan. Kemudian ada juga ceramah yang kontroversial ya, bahwa Buya Syakur juga samakan Khalifah Umar dengan nasi, sebut Nabi Muhammad bahwa sekte agama Nasrani dan sebagainya. Profesor Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA alias Buya Syakur mendadak jadi perbincangan ramai. Dalam ceramahnya, Buya Syakur menyebut Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghabisi kaum Yahudi sama seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman yang menghabisi bangsa Yahudi. Yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir, mengalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar, Khalifah setelah Abu Bakar. Habisi semuanya, ucap Buya Syakur dalam video tersebut. Menurut Buya Syakur, apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab sama dengan yang dilakukan oleh Nazi menghabisi Yahudi. Seperti Nazi kan sama saja. Yahudi tidak pernah punya tanah air, terlunta-lunta, baru sekarang punya ajaran sendiri, ucapnya. Nah, dan lain-lainnya kawan, panjang ini yang intinya Pak Kiai ini sempat viral dan sekarang sudah ditanggapi oleh kiai-kiai ya, para kiai. Silakan sahabatku berikan komentarnya, cuman saya berpesan hindari yang namanya fitnahan, hinaan, cacian, kebencian, dan merendahkan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.